Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Imran Soni dengan NIM J1B022054. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Mungkin nantinya saya akan mengambil beberapa contoh dari jurnal yang terkait, yang dimana telah dipresentasikan oleh teman-teman pada waktu sebelumnya. Baik, sebelumnya perlu kita ketahui apa sih itu iklim dan apa saja unsur-unsur yang ada pada iklim tersebut. Baik, di sini perlu kita ketahui bahwa iklim ialah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kondisi cuaca rata-rata pada suatu wilayah yang luas dalam jangka waktu yang panjang dengan kurung waktu minimal 30 tahun. Hal ini dapat kita simpulkan atau mengetahui bahwa adanya perbedaan iklim dengan cuaca, yang dimana iklim itu berjangka panjang sedangkan cuaca itu berjangka pendek. Dan selanjutnya adapun unsur-unsur atau elemen-elemen pada iklim, yaitu hujan, suhu angin, evaporasi, radiasi matahari, kelembaban udara atau temperatur. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hujan, yaitu pengaruh hujan terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu seperti contohnya pada tanaman bawang merah, jagung, dan padi. Perlu kita ketahui bahwa permasalahan yang sering terjadi karena faktor lahan kering, maka faktor yang saling mempengaruhi lahan kering tersebut ialah adanya curah hujan. Maka adanya curah hujan tersebut dapat kita ketahui bagaimana untuk mempengaruhi lahan kering tersebut. Nah, berdasarkan iklim dapat kita lihat atau mengambil rata-rata dalam dekade 10 tahun terakhir. Contohnya dari 2008 sampai 2017 ini dapat kita tentukan rata-rata iklim tersebut untuk kita mengetahui jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Maka pengaruh curah hujan yang tinggi dapat merusak tanaman atau mengakibatkan banjir pada lahan sehingga dapat mengurangi perkembangan pada tumbuhan. Contohnya pada pertumbuhan bawang merah. Apabila hujan terus-menerus sehingga lahan tersebut akan mengalami kebanjiran dan tanaman tersebut akan mengalami kerusakan. Baik, selanjutnya itu pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Pengaruh suhu terhadap tumbuhan tanaman seperti pada padi yang saya ambil pada jurnal sebelumnya, yaitu kita ketahui bahwa di Indonesia ini kita beriklim tropis sehingga cenderung mengakibatkan atau mengalami dampak peningkatan suhu yang kita tidak bisa tentukan kapanpun atau sedikit ah, permasalahan yang kita akan ketahui bahwa adanya peningkatan suhu tersebut. Dampak yang sering terjadi pada pertumbuhan tanaman padi saat mengakibatkan padi cenderung toleran terhadap suhu tinggi pada fase vegetatif dan sensitif pada fase generatif. Nah, hal ini dapat memperlambat pertumbuhan atau perkembangan pada tanaman padi. Selanjutnya yaitu ada pengaruh angin terhadap pertumbuhan tanaman. Jelas sekali kita bahwa di iklim itu ada unsurnya angin yang dapat mempengaruhi tanaman. Ya, kita ketahui pada tanaman jeruk, tembakau, dan stroberi. Angin yang kuat dapat meningkatkan kecepatan transpirasi pada permukaan daun tanaman, yang akhirnya dapat meningkatkan kehilangan air dari permukaan sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Sehingga tanaman, contohnya pada tanaman tembakau, apabila kekurangan air, maka tembakau apabila kekurangan kecepatan angin sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan pada tumbuhan tembakau tersebut. Nomor 4 yaitu pengaruh evaporasi terhadap pertumbuhan tanaman. Kita ketahui bahwa evaporasi adalah penguapan terhadap itu. Jadi pengaruh evaporasi terhadap tanaman padi yaitu evaporasi dapat berlangsung pada bahan air atau water body seperti laut, danau, sungai, rawa, dan tanah.
Permukaan basah dapat diartikan sebagai penutupan air murni atau larutan garam, sehingga dan rongga stomata daun. Proses evaporasi pada suatu permukaan badan air adalah energi yang tersedia berupa bahan itu dari radiasi matahari maupun atmosfer. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengaruh radiasi matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Pengaruh radiasi matahari terhadap tanaman pada selada dengan adanya eh, melakukan penelitian terhadap dua perlakuan yaitu ada tanpa naungan dan perlakuan penggunaan naungan plastik UP 14%. Nah, ini dapat kita ketahui ada perbedaan. Naungan yang juga naungan yang digunakan itu eh, memiliki 2 meter, lebar 1,5 meter dan panjang 2 meter. Nah, tanaman pada perlakuan tanpa naungan menghasilkan bobot segar lebih tinggi daripada tanaman di dalam naungan. Ini jelas sekali adanya perbedaan bahwa tanpa naungan dan naungan itu dapat kita ketahui perbedaannya dari segi pada perawatan kontrol yang lebih baik dan ditinjau dan dari tampilan kanopi tanaman yang lebih padat. Namun karena memiliki warna daun yang hijau dan gelap dan rasa yang lebih baik serta tingkat kerenyahan yang rendah maka kurang diminati oleh konsumen. Baik, selanjutnya itu pengaruh kelembaban udara terhadap pertumbuhan tanaman. Pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman padi. Nah, ini dari tadi saya menjelaskan bahwa tanaman padi yang selalu terjadinya pada pengaruh iklim. Jadi mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Nah, kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemajangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Nah, suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan padi. Kelembaban rendah menghambat pertumbuhan. Sementara kelembaban tinggi meningkatkan risiko penyakit. Artinya, suhu pengaruh nyata terhadap pertumbuhan perkembangan apabila kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan padi yaitu ketika kelembaban rendah menghambat pertumbuhan. Artinya ketika kelembaban udara itu rendah artinya dapat menghambat pertumbuhan dan sementara ketika kelembaban itu tinggi maka akan meningkatkan risiko penyakit sehingga akan merusak atau berdampak pada kerusakan tanaman padi. Nah, mungkin itu aja pengaruh iklim, beberapa unsur iklim terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kesimpulannya yaitu yang dapat saya ambil perbedaan setiap unsur iklim dapat mempengaruhi tanaman sehingga unsur-unsur iklim dapat memiliki hubungan yang berbeda-beda terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Artinya setiap uh, setiap tumbuhan tersebut harus mengetahui atau mendapatkan perlakuan unsur-unsur iklim yang sesuai dengan tanaman tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.